sekecil apapun ketidaktaatan itu adalah kekafiran. Kita punya nggak perbuatan dosa? Punya. Ibu-ibu punya nggak perbuatan dosa? Bapak-bapak? Punya. Setiap sekecil apapun perbuatan dosa itu perbuatan ketidaktaatan, bukan? Jadi artinya sekecil apapun perbuatan dosa adalah perbuatan kekafiran. Makanya jangan mengkafirkan orang lain. Kita sebagai umat Islam nggak boleh mengkafirkan orang. Cukup dengan kata dakwah itu menunjukkan adanya keingkaran, kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, kesesatan, kelalaian, kezoliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang bab keimanan. Kita akan bahas bab iman. Bicara tentang keimanan, itu tidak terlepas dari rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Yang pertama, iman kepada. Yang kedua, malaikat-malaikatnya. Yang ketiga, kitab-kitabnya. Yang keempat, utusannya. Yang kelima, takdir baik dan takdir buruk, hari akhir ya, hari kiamat, dan takdir baik dan takdir buruk. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, utusannya, hari akhir, dan takdir baik dan takdir buruk. Hadis riwayat Tirmizi. Lawan kata dari iman itu apa? Kafir. Jadi lawan kata dari iman adalah kafir. Kamu orang beriman? Iya, saya beriman, bukan orang kafir. Kamu orang kafir? Bukan, saya orang beriman. Jadi lawan kata dari kekafiran juga keimanan. Maka bicara tentang iman, pasti lawan katanya adalah kafir. Terus bagaimana kita mengetahui bisa membedakan antara iman dan kafir? Jadi kafir juga dia percaya. Dalam sebuah ayat surat Al-Baqarah ayat 34 diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan orang kafir. Nah, sekarang kalau bicara tentang kekafiran, tolak ukurnya adalah makhluk yang pertama kali berbuat kekafiran, yaitu iblis. Nah, sekarang kalau rukun iman kita sandingkan dengan ayat tersebut ya, iblis percaya nggak sama Allah? Gimana nggak percaya? Bahkan dulu iblis disejajarkan dengan para, iya kan? Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu pada Adam, mereka pun sujud kecuali iblis. Jadi iblis itu disejajarkan dengan para malaikat. Jadi artinya gimana? Artinya iblis itu lebih percaya, lebih meyakini Allah daripada kita. Kita tuh belum melihat Allah. Iblis percaya nggak surga neraka? Percaya. Bahkan waktu Allah berfirman itu juga di dalam surga. Terus iblis percaya nggak sama malaikat-malaikatnya? Gimana nggak percaya? Iblis disejajarkan dengan para malaikat.
Terus, iblis percaya nggak sama kitab-kitabnya, utusannya, rasul-rasulnya? Percaya. Kenapa percaya? Setiap kali diutus utusannya, nabi ataupun rasul, pasti musuhnya iblis. Dia paling tahu sejarah dari Nabi Adam sebelum penciptaan sampai dengan Rasulullah. Paling paham dengan kitab-kitabnya, dengan utusannya, paling mengerti. Kita hidup cuma berapa tahun baru. Iblis semenjak Nabi Adam belum diciptakan. Terus, iblis percaya enggak dengan hari akhir, kiamat? Bahkan dalam sebuah ayat menerangkan bahwasanya iblis minta penangguhan. Ya Allah, karena Engkau telah mengutuk saya sesat, tangguhkanlah umurku sampai kiamat tiba, hingga aku akan menyesatkan manusia, akan membuktikan kebenaran ucapanku. Kebanyakan manusia itu orang-orang yang sesat. Bilang gitu. Makanya iblis lebih percaya dengan hari akhir. Terus, iblis percaya nggak dengan takdir baik dan takdir buruk? Percaya. Sangat percaya. Orang dia tahu pada akhirnya dari akibat perbuatannya itu dia akan masuk ke dalam neraka pada akhirnya. Dia tahu takdir buruk pasti akan menimpa, tapi dia nggak memikirkan, nggak memusingkan. Sekarang kalau seandainya iman hanya sekedar percaya, meyakini, saya kira iblis lebih percaya dan meyakini Allah daripada kita semua, ya enggak? Yang membedakan iman dan kafir, iman adalah percaya, meyakini dan mentaati. Itu orang yang kafir. Percaya nggak sama Allah iblis? Yakin nggak sama Allah iblis? Ini rukun iman tadi udah masuk semua kan? Tapi kenapa dia kafir? Ternyata dia tidak taat, atau bahasa Arabnya ingkar atau kafir. Jadi bahasa Indonesia artinya adalah tidak. Nah, terus bagaimana? Sekarang banyak nggak orang yang mengaku percaya sama Allah, yakin sama Allah, tapi tidak taat sama Allah? Banyak. Lah, apa bedanya dengan iblis? Iya kan? Nah, makanya sekecil apapun ketidaktaatan itu adalah kekafiran. Kita punya nggak perbuatan dosa? Punya. Ibu-ibu punya nggak perbuatan dosa? Bapak-bapak? Punya. Setiap sekecil apapun perbuatan dosa itu perbuatan ketidaktaatan, bukan? Jadi artinya sekecil apapun perbuatan dosa adalah perbuatan kekafiran. Makanya jangan mengkafirkan orang lain. Kita sebagai umat Islam nggak boleh mengkafirkan orang. Cukup dengan kata dakwah itu menunjukkan adanya keingkaran, kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, kesesatan, kelalaian, kezoliman. Cukup dengan kata dakwah. Kalau seandainya manusia sudah beriman semua, sudah taat semua sama Allah, saudara mau berdakwah kepada siapa? Ya, cukup dengan kata dakwah. Jangan ngomong, itu orang kafir, itu orang sesat, itu orang bid'ah. Jangan. Ntar melukai hati orang lain. Lihat sampai sini. Kita harus melihat kekafiran diri kita sebelum melihat kekafiran orang lain. Perbanyak melihat kekafiran diri sendiri. Sekecil apapun keingkaranmu kepada ayat-ayat Allah adalah perbuatan kekafiran. Ada sebuah hadis yang menerangkan barang siapa yang kufur terhadap satu huruf Al-Quran atau salah satu ayat Al-Quran, berarti dia telah kufur terhadap seluruh isi Al-Quran. Coba 6.236 ayat di dalam Quran. Kira-kira masih banyak gak yang dikufuri, yang tidak ditaati?
banyak. Itu usaha kita, ujian kita dalam menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Dan orang-orang yang mendustakan, mengkufuri ayat-ayat kami, akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka, sungguh rencanaku sangat teguh. Quran surat Al-A'raf ayat 182 dan 180. Ternyata dari sebab mengkufuri, tidak mentaati satu ayat pun menjadi sebab kita disesatkan oleh Allah. Maka bagaimana caranya? Amalkan, taati semua perintahnya dan tinggalkan semua larangannya. Kira-kira di dunia ini hidup sementara atau selamanya? Sementara. Siapa yang di sini umurnya di atas kepala 3? 30 tahun lebih. Yang di bawah 30. Yang di atas 40. Oh, banyak juga. Coba saya mau nanya nih ya. Yang 30-an tahun lah. Kalau yang 20 kan masih kemarin kan. Yang umur 30 ke atas coba. Dibayangkan, ingat-ingat waktu kecil yang masih diingat. Masih lama nggak sebenarnya waktu kita nangis, nengek sama orang tua atau lagi nangis dan ditinggal orang tua? Masih ingat? Itu waktu yang lama atau baru kemarin rasanya? Baru kemarin. Kok udah tahu-tahu 30 tahun ya? Padahal umur umat Nabi Muhammad itu rata-rata umurnya 60 tahun loh. Udah separuh hidup. Ntar tahu-tahu udah ubanan semua, tahu-tahu udah digaliin kubur. Gimana? Siapa yang tahu hari besok kita akan mati? Kan nggak tahu. Umur nggak ada yang tahu. Umur nggak ada yang tahu. Sementara satu hari di sisi Allah di akhirat seperti 1000 tahun. Kalau di akhirat satu hari, di dunia 1000 tahun. Nah terus gimana? Kita mau menebus hidup yang kekal dengan kehidupan dunia yang cuma 60 tahun, yang kalau dikalkulasikan itu ibaratnya 1,5 jam. Kita hidup di dunia dengan perbandingan di akhirat itu seperti satu tetes berbanding dengan lautan. Di sana kekal, di sini sementara. Coba lihat di luar sana. Ada nggak yang bangun rumah istana besar-besar, mobil megah mewah, terus makan enak nggak di restoran, terus naik mobil enak, apa enak? Kira-kira yang membuat mereka bahagia apa? Saya pengen tahu nih ibu-ibu. Orang kaya, kira-kira yang membuat mereka bahagia itu apa? Kalau orang kaya tinggal di rumah mewah, itu biasa nggak? Seneng nggak? Nggak seneng, udah biasa. Iya kan? Biasa, nggak bahagia banget, enggak lah, orang udah biasa mau rumah mewah, udah biasa. Terus orang kaya naik mobil mewah biasa nggak? Biasa. Bahagia nggak sebenarnya? Nggak juga, malah sopir yang menikmati kan? Orang kaya punya kolam renang, ya biasa aja. Makan enak, biasa nggak? Biasa. Terus orang kaya keluar negeri kemana-mana, biasa nggak? Saya mau nanya, kebahagiaan orang kaya itu di apa sih sebenarnya? Jangan bilang nggak ada, orang banyak yang pengen kaya kok. Makanya kan, orang yang korupsi kebanyakan orang miskin atau orang kaya? Artinya apa? Orang kaya aja masih kurang. Coba orang miskin tinggal di rumah gubuk sederhana, seneng nggak? Bahagia. Ada nyanyiannya kan?
Walaupun tinggal di dalam gubuk, yang penting berdua, kita hidup bahagia kan? Iya, itu gubuk derita itu kan lagunya gimana? Masa susahnya hidup berdua, makan sepiring berdua, tapi hidup bahagia. Giliran sekarang apa punya, banyak tingkah, akhirnya nggak bahagia kan gitu. Coba orang miskin, gubuk yang kecil aja buat dia senang. Punya motor senang. Makan enak, alhamdulillah makan sama ayam di sore ini. Kan? Itulah sebenarnya orang miskin dikasih banyak kenikmatan. Naik mobil bagus dikit, alhamdulillah. Sekarang akhirat itu perbandingan dengan dunia seperti apa? Dunia semakin kita kejar, semakin jauh. Nggak akan bisa kita gapai. Kenapa? Coba hari ini, ada nggak orang yang banyak harta melimpah, semua melimpah, tapi dia bisa memperpanjang umurnya? Bisa nggak? Pada akhirnya akan ditinggalkan. Coba, kalau hari ini, saya punya HP cicilan. Walaupun saya mencicil ya. Cicilan ini, seandainya ini hilang, itu saya sedih mungkin ya. Karena apa? Ini berharga buat saya. Tapi kalau orang kaya, mungkin nggak berharga. Pernah nggak ada yang kehilangan HP? Pernah? Rasanya bagaimana? Setuju nggak kalau kita punya harta, semakin banyak hartanya, begitu hilang, perasaannya semakin sengsara, menderita? Apa udah biasa aja nih kehilangan? Jadi intinya, semakin kita mencintai sesuatu, itu akan semakin menderita saat kita kehilangan. Begitupun saudara, ketika semakin cinta terhadap dunia ini, semakin sengsara saudara saat meninggalkan dunia ini. Dunia itu tipuan. Jadi nggak ada yang kekal. Orang mati nggak ada yang bawa rumah, mobil juga nggak ada. Semua hanya membawa kain kafan. Ujian manusia di dunia adalah menyempurnakan akhlak dengan keimanan. Karena dalam Quran surat Asy-Syam ayat 9-10 diterangkan, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Caranya menyempurnakan jiwa atau menyempurnakan akhlak dengan apa? Dengan keimanan. Apakah keimanan kita selama ini bermanfaat untuk diri kita? Bisa merubah kepribadian kita, merubah akhlak kita? Kalau keimanan belum mampu merubah akhlak kita, imannya masih tanda tanya. Kan tadi bilang kan, iman itu yakin, percaya, dan kalau keyakinan dan kepercayaan itu tidak menjadikan kita mentaati Allah, berarti imannya palsu enggak? Ini adalah proses perbaikan jiwa dengan keimanan. Manusia terdiri dari jasad dan jiwa. Jiwa itu ya nyawa, ya ruh, ya kan, macam-macam namanya. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 42 diterangkan, Allah memegang nyawa atau jiwa seseorang yang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa yang orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Jadi antara kita, antara hidup dan antara kematian dan tidur sebenarnya sama-sama ketika jiwa kita keluar dari jasad. Jadi ketika jiwa keluar dari jasad, itu dua namanya, kematian dan tidur. Orang tidur akan kembali ke jasadnya ketika dia bangun, orang mati tidak kembali ke jasadnya. Jadi jasad itu ibaratnya apa? Ini hanya sebuah kendaraan.
kendaraannya jiwa dalam melalui ujian di dunia. Ujian jiwa di dunia itu menyempurnakan akhlak yang tercela menjadi mulia. Yang tadinya budak hawa nafsu hingga menjadi hamba Allah. Mulianya akhlak di dalam jiwa, prosesnya bagaimana? Pertama, jiwa dalam mensucikan dirinya itu dengan dua fungsi ini, yaitu dengan otak dan hatinya. Berawal dari membersihkan otaknya dari keburukan-keburukan pikiran, membersihkan hatinya dari keburukan-keburukan pemahaman, hingga otak yang bersih, hati yang bersih, inilah hingga jiwa di dalam jasad tersebut menjadi mulia. Karena mulianya akhlak itu berawal dari bagaimana kita menggunakan otak kita, bagaimana kita menggunakan hati kita. Kolbu itu adalah hati. Kalau saudara punya otak digunakan hanya untuk memikirkan yang buruk-buruk, memikirkan yang negatif-negatif. Kalau saudara punya hati hanya untuk meneliti tadabbur yang buruk-buruk, maka akhlak saudara pun akan menjadi tercela. Bagaimana jiwa akan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk? Seandainya saudara aja nggak bisa menghindari pikiran-pikiran yang negatif, menghindari pemahaman-pemahaman yang negatif. Sucinya jiwa berawal dari mensucikan otak kita, mensucikan jiwa kita, mensucikan hati kita. Itu berawal dari situ. Maka bicara tentang keimanan, itu adalah iman. Kita mengetahui, kita memahami, kita memikirkan, kita meneliti, hingga kita memutuskan yang benar dan yang salah. Hingga kita mengambil sikap, oh ini yang benar, saya ambil. Itulah orang yang berakhlak mulia, yaitu orang yang memiliki akal yang sehat. Orang yang berakal senantiasa bertabayun. Jadi dihadapkan segala persoalan dan permasalahan, dia pikirkan dulu, tafakuri dulu, dia tadaburi dulu, dia pahami dulu, ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah, baru dia mengambil sikap. Saya ngambil yang paling benar, saya ngambil yang paling baik. Itulah akhlak mulia. Iya. Makanya apa bedanya kita dengan binatang? Ketika kita tidak mampu menggunakan otak ini untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, ketika kita tidak mampu menggunakan hati ini untuk memahami ayat-ayat Allah, maka apa beda? Coba ayam bangun tidur cari makan nggak? Kawin nggak ayam? Sama kan? Terus sayang anak nggak ayam? Sayang anak. Dia juga cari kerja. Kalau cuman tiap hari itu mikirnya tuh makan, tidur, kawin saja, apa bedanya kita dengan ayam? Maka ayatnya jelas dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka memiliki telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Apa bedanya kita dengan hewan, binatang ternak? Hewan punya otak nggak? Punya. Punya hati? Sama-sama punya otak, punya hati, tetapi binatang ternak nggak punya akal. Akal itu fungsinya pikirkan dulu yang benar dan yang salah, pahami dulu yang baik dan buruk, ambil yang paling benar. Udah tahu ini salah, kok jalani terus?
Itu bukan orang beriman, bukan orang berakal namanya. Otak dan hati adalah alat dalam jiwa mengendalikan jasad. Ketahuilah bahwa dalam setiap tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh badannya. Namun jika segumpal daging tersebut rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah gumpalan darah itu adalah hati. Kalau hati seseorang rusak, rusak semuanya. Itu kenapa? Saudara hanya berpikir, saudara hanya berpikir dari apa yang saudara inginkan. Saudara bersikap, beramal, berbuat itu dari apa yang saudara pikirkan. Maka jiwa itu yang mengendalikan jasad. Coba kalau kita tidur bisa ngomong nggak? Bisa melihat nggak? Bisa berjalan nggak? Kalaupun bisa itu ngigau, ya kan? Lah makanya ketika jiwa sedang keluar dari jasad, kita tidur. Jadi yang mengendalikan jasad adalah jiwa. Jadi artinya amal perbuatan panca indera ini berfungsi, bergerak, berbuat, melihat, mendengar dan sebagainya. Itu pertama dari apa yang kita pikirkan. Ini yang kontrol. Pertama pikiran kita yang mengontrol. Ya, sedangkan pikiran kita yang mengontrol adalah hati kita. Saya hanya berpikir dari apa yang saya inginkan. Kalau orang nggak punya keinginan, nggak mungkin dia berpikir. Ya nggak? Seandainya kita mau jalan keluar sana, kita nggak punya pikiran, nggak punya keinginan. Jalannya kira-kira gimana? Hampa nggak? Pandangannya kosong. Jadi itu kenapa ketika hatinya rusak, rusak semuanya. Kalau hatinya rusak, maka cara berpikirnya pun rusak, amal perbuatannya pun rusak. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Yang buta ini. Akibat hatinya buta, akhirnya pikirannya buta, akhirnya panca inderanya pun melihat tapi tidak melihat, mendengar tetapi tidak mendengar. Kenapa? Walaupun kebenaran di depan mata diabaikan, walaupun kebaikan di depan mata abaikan. Nah itu, yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidakkah Engkau menciptakan semua ini sia-sia? Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Quran surah Ali Imran ayat 191. Inilah orang-orang beriman, ciri-cirinya punya otak digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah, punya hati untuk memahami ayat-ayat Allah, punya jiwa dia bagaimana menyempurnakan akhlaknya. Keimanan melahirkan akhlak mulia, yaitu lenyapnya keburukan di dalam diri. Maka di dalam Quran surat Al-Isra ayat 81 diterangkan, dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Ini sebagai patokan. Kalau ada orang ngaku beriman tapi tidak mampu melahirkan akhlak mulia, palsu keimanannya. Kayak iblis tadi kan, yakin, percaya tapi tidak taat. Akhirnya terkutuk. Maka jangan sampai kita seperti iblis. Beriman dengan sebenar-benarnya iman akan melahirkan ketakwaan dan kemampuan membedakan yang benar dan yang salah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan bedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Quran surat Al-Anfal ayat 29. Itu bertolak belakang dengan orang-orang yang berbuat salah, berbuat kebatilan tapi masih ngerasa
benar. Jadi kalau orang bertakwa, jangankan berbuat salah, pikiran jahat saja dia langsung ingat pada Allah dan ingat dosa-dosanya. Maka jauh dari rasa takabur. Pohon adalah perumpamaan keimanan yang benar. Maka di dalam Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 26 diterangkan, tidakkah memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah buat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Pohon adalah perumpamaan keimanan. Kalau saudara orang mengaku beriman, akarnya adalah apa? Landasannya adalah akhirat, batangnya amal soleh, dan buahnya adalah akhlak mulia. Itu keimanan yang hak. Jadi akhirat bicara tentang akar keyakinan atau berdasarkan ilmu. Ilmu yang hak, ilmu yang orientasinya kepada akhirat. Kalau agama sudah menjadi tujuan dari agama itu dunia, itu sudah salah. Karena agama itu bicara petunjuk menuju akhirat, menuju jannah. Batang itu adalah amal soleh, sedangkan buah adalah akhlak mulia. Kalau orang tidak memiliki akhlak mulia, berarti tidak memiliki amal soleh. Kalau orang sudah sulit untuk beramal soleh, berarti dia tidak percaya akhirat. Itu kuncinya. Maka iman yang hak adalah iman yang melahirkan akhlak mulia. Tujuannya akhirat. Coba kalau kita tujuannya akhirat, kita berbuat baik sama orang, minta balas budi enggak? Minta pamrih enggak sama manusia? Enggak. Kita berbuat baik ya untuk akhirat kita, kita menolong ya untuk akhirat kita. Jadi enggak ada timbal balik. Nah, sekarang kalau hari ini ada orang menolong, hati-hati. Banyak orang menolong tadi belakangnya ngemplong, ya kan? Mukul gitu. Itu banyak. Beramalah dengan amal perbuatan yang menjadikan Allah mencintaimu hingga Allah menjagamu tetap di atas jalan hidayah. Kuncinya itu. Maka terus-teruslah beramal untuk akhirat hingga Allah membimbing kita tetap di atas jalan hidayah. Demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata dari pribadi saya, benar ya Allah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.